الذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqomah yang dirahmati Allah, pertama senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih dalam keadaan Islam, iman, dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah lahir dan batin. Baru saja menjalankan salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd, masih dalam pembahasan tentang bab jenazah, pengurusan jenazah. Pada subbahasan atau subtema bahasan tentang fil aqwan, yaitu pembahasan tentang masalah mengkafani jenazah. Al-aslu fi hadzal bab wa fi kam yukafan al-mayyit. Pembahasan terkait tentang mengkafankan jenazah ini ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang berapakah jumlah kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-aslu fi hadzal bab, dalil yang utama yang terdapat di dalam bab ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati asr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia itu dikafani dengan 3 helai kain. Biyadhin suhuliyah, yaitu berwarna putih dan lembut. Suhuliyah mungkin kayak semacam bukan sutra tetapi lembut ya. Laisa fiha qamis wala imamah, dan dari 3 potong helai kain itu tidak ada yang berupa baju, tidak ada yang berupa kemeja, dan tidak pula berupa imamah ataupun sorban. Jadi secara umum disebutkan hanya 3 lembar kain saja. Wa kharaja Abu Dawud an Laila binti Qa'ib as-Saqifah, dan begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Laila binti Qa'ib as-Saqifah, sahabiah yang perempuan. Qalat, beliau mengatakan, untuk fiman ghasala Ummu Kulsum, aku adalah di antara yang memandikan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Utsman bin Affan. Tidak salah, jadi Utsman bin Affan ini mempunyai istri dari putri Rasulullah 2 kali. Maksudnya 2 putri Rasulullah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan dalam waktu yang berbeda. Ya, dalam waktu yang berbeda. Yang pertama, saya tidak salah urutannya, Ruqayyah, kemudian meninggal dunia, dan Rasulullah kemudian menikahkan kembali dengan Ummu Kulsum. Sehingga Utsman bin Affan ini karena menikah dengan 2 putri Rasulullah, beliau dijuluki dengan Dzu Nurain, yaitu seseorang yang mempunyai 2 cahaya. Itu yang dimaksud adalah kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Laila binti Qa'ib ini berkata, aku di antara mereka yang memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal ma'adhani Rasulullah. Maka pertama kali pakaian yang kain yang diberikan oleh Rasulullah kepadaku adalah al-haqwa. Summa ad-dir'a. Haqwa ini kalau saya tidak salah ya, apa namanya, yang bagian tengah. Sumadra, kemudian baju apa namanya, ya baju yang menutupi pundaknya itu. Sumal khimar, kemudian khimar pakai kho ya. Khimar ini kerudung. Kalau pakai ha, khimar itu keledai. Jadi membaca bahasa Arab ini harus makhrajnya. Summa al-mulhafah. Kemudian setelah itu lihab itu ya kain panjang ya. Summa udrijat ba'du fisaubil akhir. Kemudian setelah dipasangkan yang tadi bagian kerudung, bagian baju atas, bagian tengah, dan bagian bagian bawah ya, roknya gitu. Kemudian baru dibungkus dalam kain yang panjang ya, di thawbil akhir, di kain yang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisun indal bab, dan saat itu Rasulullah duduk di sisi pintu, ma'ahu kafanuha. Jadi beliau yang memegang kafan putrinya dan beliau pula yang membagikan, yaitu secara berurutan bagian ini bagian itu sampai kemudian dibungkus dengan kafan yang panjang. Yunawiluna thawban, di mana Rasulullah memberikan kepada kami pakaian tersebut ya, atau kafan tersebut satu persatu. Inilah dua hadis yang menjadi dasar tentang tata cara mengkafankan jenazah. Satu hadis yang bercerita tentang Rasulullah bagaimana dikafani. Yang kedua hadis di mana Rasulullah mengajarkan kepada sahabiat mengkafankan putrinya. Ya. Nah, dari dua hadis itu nanti para ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam mengambil kesimpulannya. Gitu, coba sekalian. Wa minal ulama man akhadha bi dhahiri hadainal asarin. Ada di antara kalangan ulama itu yang mengambil memahami kedua hadis ini secara tekstual, secara apa adanya. Faqala yukafan ar-rajul fi salasati aswaq. Karena melihat Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain, maka sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mengkafani untuk laki-laki itu adalah sejumlah 3 helai kain. Wal mar'ah bi khamsati aswaq. Adapun wanita dikafankan dalam 5 helai kain yang terdiri dari tadi baju tengah, atas, kerudung, bawah, kemudian dibungkus yang kain yang besar. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa jamaah. Yang mengambil kesimpulan seperti ini dari dua hadis itu kemudian dipahami bahwasanya jumlah kain kafan untuk laki-laki itu 3 potong dan kain kafan untuk perempuan itu 5 potong. Itu adalah dari kalangan ulama dari mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad dan juga sekelompok ulama yang lain. Adapun ulama lain seperti Abu Hanifah, beliau berpendapat akal matukafan fihil mar'ah salah satu aswaq. Beliau berpendapat bahwasanya mengkafani wanita, kain kafan untuk wanita itu paling sedikit 3 helai kain. Wa sunnatu khamsatu aswaq, dan sunnahnya atau sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebanyak 5 potong. Jadi beliau berpendapat paling sedikitnya untuk wanita 3 potong, sunnahnya adalah 5 potong. Wa aqal ma yukafan fihi rajul sauban. Kemudian beliau melanjutkan pendapatnya, adapun mengkafani laki-laki paling sedikit itu 2 potong. 2 potong atau 2 helai kain kafan. Wa sunnatu bihi salah satu aswaq, dan sunnahnya adalah 3 potong. Artinya seandainya wanita itu dikafankan 3 potong itu sudah cukup. Dan kemudian apabila 5 potong maka sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun laki-laki seandainya dibungkus kain kafan hanya 2 potong saja maka itu adalah cukup. Dan apabila bungkus sebanyak 3 helai kain kafan maka itu sesuai dengan sunnah Nabi. Wara'a Malik, adapun Imam Malik berpendapat annahu la hadda fi dzalik. Beliau berpendapat bahwasanya jumlah kain kafan untuk mayit itu tidak ada batasan tertentu di pandangan beliau. Nanti kita akan melihat bagaimana argumentasi masing-masing dalam memahami hadis Rasulullah ini. Ya. Wa annahu yujzi'u thawbun wahidun fihima. Bahkan boleh jenazah itu di kain kafani hanya sehelai potong saja. Fihima, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Ila annahu yustahabul witar. Hanya saja sunnahnya adalah dibungkus kain kafan secara hitungan ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7 begitu. Tetapi secara jumlah menurut Imam Malik itu tidak ada batasannya. Mari kita lihat kenapa mereka melihat hadis Rasulullah ini berbeda. Ya. Wasababu ikhtilafihim, yang menyebabkan
perbedaan mereka adalah di tauqif, di dalam penentuan batas itu ya, batas mengkafankan itu. Ikhtilafuhum fi mafhumi hadainil asari, yaitu perbedaan sebab perbedaan ini dikarenakan sebab mereka dalam memahami teks hadis. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hadisnya sama, Al-Qur'annya sama, karena Al-Qur'an dan hadis itu mempunyai fungsi tafsir yang beragam, maka kemudian menjadikan para ulama itu berbeda dalam memahami teks hadis tersebut. Begitu. Ya. Faman fahima minhuma al-ibahah, bagi mereka yang memahami bahwa kedua hadis itu menunjukkan makna mubah, lam yaqul bitauqid, dan tidak mengatakan bahwasanya itu merupakan batas tertentu, ila annahu mustuhibal witar, hanya saja hal itu menunjukkan kesunahan atau dianjurkannya, disunahkannya dalam hitungan ganjil, ittifaqihma fil witar walam yufarriq fi dzalik, maka mereka tidak akan membedakan jumlah kain kapan berapapun, akan tetapi sunahnya adalah hitungan ganjil. Ini seperti pandangan siapa tadi, Imam Malik yang mengatakan bahwasanya jumlah kain kapan untuk jenazah baik laki-laki dan perempuan itu tidak ada hitungan tertentu, ya, akan tetapi disunahkan, dianjurkan kalau bisa jumlah kain kafannya itu dalam hitungan ganjil, bukan genap. Ini menurut Imam Malik, karena memahami kedua hadis Rasulullah itu, baik hadis terkait tentang Rasulullah dikafankan ketika meninggal, maupun hadis Rasulullah membagikan kain kafan untuk putrinya Ummi Kulsum, semua itu dipahami sebagai bentuk kebolehan, bukan sebuah aturan tertentu harus seperti itu. Walam yufarriq fi dzalika bainal mar'ah wa rajul, maka tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam hal mengkafankan jenazah. Wa ka'annahu fahima minhumal ibahah ila bitauqid, ya. Seolah-olah mereka yang memahami hadis ini adalah mempunyai fungsi mubah. Fa innahu fahima minhu syar'an li munasabatihi lisyara', dan ini adalah sesuai dengan sesuai dengan syariat, ya, karena dianggap sesuai dengan aturan syariat. Yang penting adalah dibungkus kain kafan, begitu, ya, tujuan daripada syariat. Ini pemahaman mereka, termasuk Imam Malik yang berpendapat bahwasanya jenazah itu dikafankan dengan jumlah kain kafan tidak dibatasi jumlahnya berapa, hanya saja disunahkan dalam jumlah hitungan ganjil. Wa man fahima min al-'adat annahu syar'un la ibah. Adapun bagi mereka yang memahami dari kedua hadis ini, ya, Rasulullah di kain kafan, dibungkus kain kafan berapa? 3 helai. Kemudian Rasulullah mengkafankan putrinya, membagikan kain kafan untuk putrinya sebanyak 5. Bagi mereka yang memahami jumlah ini merupakan bagian dari syariat, bukan semata bentuk kebolehan, maka mereka berpendapat bahwasanya ini merupakan batasan tertentu, imma ala jihatul wujub wa imma ala jihatul istihbab. Boleh jadi hal itu dipahami sebagai makna kewajiban, boleh juga dipahami sebagai makna sunnah. Artinya, bagi yang memahami bahwasanya hitungan jumlah kain kafan itu adalah seperti yang ada dalam hadis itu dan memahaminya sebagai sebuah kewajiban, maka yang wajib adalah laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Atau bisa dipahami itu sebagai sebuah sunnah, artinya disunahkan bagi perempuan itu 5 helai, bagi laki-laki 3 helai. Namun seandainya tidak ada jumlah itu, 2 pun boleh untuk laki-laki, ya, ataupun 3 juga boleh untuk perempuan. Ini kalau dipahami sebagai sebuah sunnah ataupun anjuran. Wa kulluhu wasi'un insyaallah. Ini Nurus mengatakan dalam hal ini sebenarnya urusannya, permasalahan mengkafankan jenazah ini cukup fleksibel, ya, lapang, maksudnya tidak terlalu kaku. Boleh sabihi syar'un mahdud. Ini beliau karena Ibnu Rushd ini bermadzhab
Maliki, sehingga beliau mengatakan dalam hal mengkafankan jenazah itu tidak ada syariat yang membatasi, secara eksplisit itu tidak ada. Wala'allahu taqalu syar'in bima la yasfi syar'un. Bahkan ini pernyataan beliau cukup agak cukup keras sedikit ya. Bahkan memaksakan jenazah harus dikafani sekian jumlahnya, laki-laki 3, 5 untuk perempuan. Ini semacam membebani suatu syariat yang sejatinya syariat tidak pernah membebankan hal itu. Karena Imam Malik memahami hadis tersebut dipahami sebagai bentuk sebuah ibahah, kebolehan, bukan merupakan tuntutan tertentu. Waqad kufina Mus'ab bin Umair yawma Uhudin bi namirah wa kanu idza ghuttu biha ra'sahu kharajat rijlahu. Pendapat ini didukung dengan satu riwayat di mana Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu sekalian seorang pemuda dari keluarga kaya raya sampai digambarkan biasanya kalau orang kaya ini kan fasilitas hidupnya terpenuhi, mulai pakai pakaian yang bagus, ya kan, pakai wangi-wangian. Mus'ab bin Umair ini diriwayatkan kalau seandainya beliau berjalan dalam radius beberapa meter itu minyak wanginya sudah tercium. Beliau dari kalangan keluarga kaya. Nah, beliau kemudian masuk Islam dan keluarganya tidak demikian. Ibunya itu termasuk yang tidak masuk Islam dan kemudian meminta supaya Mus'ab ini kembali ke agama nenek moyang. Tetapi beliau bersikukuh, ya. Bahkan sampai ibunya itu mengancam akan bunuh diri. Tapi jawaban Mus'ab, wahai bunda, seandainya bunda mempunyai nyawa lebih dari satu, kemudian bunuh diri, hidup lagi, maka aku akan tetap dalam agama. Maka dia pun dikucilkan dalam keluarganya karena masuk Islam. Begitulah sunnatullah ya. Hari ini pun juga demikian, banyak orang-orang yang mungkin dari keluarga yang berbeda keyakinan, ya dia kemudian masuk Islam, dikeluarkan, diusir dari keluarganya dan seterusnya. Ya itu juga sudah terjadi dari sejak zaman masa Nabi Muhammad SAW. Nah, Mus'ab bin Umair ini akhirnya kemudian hidup dengan sederhana dan beliau ikut dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud itu beliau termasuk yang mati syahid. Yang pada masa hidupnya beliau hidup dari keluarga kaya, bergelimang harta. Kemudian ketika meninggal dunia, mati syahid pada perang Uhud, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada kain kafan yang digunakan untuk menutupi tubuhnya, kecuali pakaian yang dikenakan. Sehingga di sini disebutkan Mus'ab bin Umair itu ketika ditutupi kain kafan dan kain kafannya itu diangkat untuk menutup kepalanya, kakinya itu tersingkap. Kalau kain kafannya itu ditarik ke bawah agar kakinya tertutup, maka kepalanya tersingkap. Maka Rasulullah SAW pun memberikan nasihat. Bahkan idza ghatu biha ra'saha kharajat rijlahu. Jadi mereka menceritakan kalau kain kafan itu digunakan untuk diangkat, ditarik menutupi kepalanya, kedua kakinya tersingkap. Wa idza ghatu biha rijlaihi kharaja ra'suhu. Tapi kalau kedua kakinya itu ditutup, maka kepalanya tersingkap. Faqala Rasulullah SAW. Maka saat itu Rasulullah berkata, "Ghatu biha ra'sahu." Ya utamakan tutupilah kepalanya, bagian kepalanya ditutupi. Waja'alu ala rijlaihi min al-idkhir. Adapun kedua kakinya itu tutupi dengan idkhir. Idkhir itu sejenis rumput-rumputan. Masya Allah sekalian. Nah, riwayat inilah yang kemudian digunakan oleh mazhab Imam Malik dan juga tadi Ibnu Rus, bahwasanya dalam menutup atau membungkus jenazah itu tidak ada syariat tertentu. Yang penting di kafan. Tidak harus terikat dengan jumlah. Tidak 3 dan tidak 5. Boleh berapapun. Namun menurut mereka dianjurkan seandainya ada, maka hitungan kain kafan itu berjumlah wajib. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Rus ya, karena Ibnu Rus ini secara fikih bermadzhab ke Maliki. Tapi inilah Bapak Ibu sekalian, hadisnya
ada yang kedua hadis itu, dan termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta beberapa ulama yang lain mengambil dari tekstual hadis ya, karena tekstual hadisnya itu menceritakan Rasulullah di kain kafani sebanyak 3 helai dan putrinya di kain kafani sebanyak 5 helai, maka mereka berpendapat diperintahkan untuk laki-laki itu 3 helai kain untuk kafan, perempuan 5 helai. Baik, ini mengenai mengkafankan jenazah. Jelas ya Bapak sekalian, seandainya nanti dalam kondisi di tengah masyarakat itu ada kejadian ya, atau mungkin kondisi yang tidak mampu dan seterusnya ya, sehingga kain kafannya tidak cukup dengan jumlah seperti tadi 3 atau 5, maka itu tidak menjadi masalah. Setelah Bapak Ibu belajar ya, mengetahui bagaimana para ulama menjelaskan, hal itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang harus diperdebatkan. Itu ya sekalian. Baik, kemudian berikutnya adalah ikhtilafuhum fil muhdim. Hal yuqayyab wa yughattar rusuh. Juga permasalahan terkait mengkafankan jenazah ini, ada permasalahan terkait orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, muhrim. Muhrim itu Bapak sekalian orang yang sedang berihram. Kalau yang orang ada hubungan darah itu namanya mahram. Ya, ini yang harus dipahami. Kan sering kita mendengar bukan muhrim begitu ya. Muhrim ini sebenarnya adalah orang yang berihram. Yang tepat adalah bukan mahram. Begitu ya. Kalau mahram ini orang yang tidak boleh dinikahkan misalnya. Dan sebab seseorang menjadi mahram itu ada beberapa. Yang pertama karena hubungan darah. Ya, sesama saudara. Orang tua dengan anak, ayah dengan putrinya. Itu mahram, hubungan darah, diharamkan untuk dinikahkan. Begitu juga ada sebab seseorang menjadi mahram, yaitu sebab radha'ah, saudara sepersusuan atau anak sepersusuan. Jika ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, bayinya, kemudian ada anak tetangga yang ikut disusui, maka dia menjadi anak sepersusuan. Dan terhadap anak yang menjadi saudara sepersusuan. Akan tetapi ada batasannya. Kapankah seseorang anak ya itu menjadi anak sepersusuan? Minimal para ulama menjelaskan minimal disusui sebanyak 3 kali dan sampai kenyang. Jadi disusui pertama sampai dia melepaskan diri karena kenyang, kemudian 2 kali, 3 kali. Maka jika 3 kali dan sampai kenyang, maka dia berstatus menjadi anak susuan, dan bagi terhadap anaknya aslinya menjadi saudara sepersusuan, dan sehingga menjadi mahram yang tidak boleh dinikahkan. Nah, kedua sebab ini mahram ini adalah mahram mu'abbad, yaitu mahram yang statusnya selama-lamanya sampai hari akhirat, sampai hari kiamat, maka tetap menjadi mahram. Ada penyebab mahram yang ketiga, yaitu musaharah. Musaharah itu perpisahan. Ya, jika seseorang menikah dengan wanita, maka saudara wanita tersebut, misalnya wanita tersebut punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, maka statusnya terhadap suaminya ini adalah sebagai mahram dalam arti tidak boleh dinikahi, tidak boleh menggabungkan dua saudara dalam satu waktu. Tetapi kalau seandainya istrinya itu meninggal misalnya atau cerai, maka adiknya itu boleh dinikahi. Jadi mahramnya ini sifatnya mu'aqqad atau temporari, berbeda dengan tadi ya, yang mu'abbad ataupun selamanya. Kalau ini sifatnya berbatas waktu. Nah, itu adalah mahram. Tetapi kalau muhrim itu orang yang berihram, begitu ya sekalian. Nah, apakah seorang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, sedang berihram ya, baik itu ihram haji maupun ihram umroh? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sedang dalam keadaan berihram ini ada beberapa larangan, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan.
Di antaranya tidak boleh memakai wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, ya. Banyak beberapa larangan bagi orang yang dalam keadaan berihram. Bagaimana seandainya seorang yang berihram ini meninggal dunia? Apakah status ihramnya itu masih berlaku, berjalan, ya, ataukah tidak? Ittafaqu ala anal mayyit yughta ra'suhu wa yutayyab illa al-muhrim idza mata bi ihramihi. Para ulama sepakat seperti tadi dalam tata cara mengkafankan yang di awal. Para ulama sepakat bahwasanya seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan normal, maka dia ditutup kepalanya. Dan begitu juga diperintahkan untuk diberikan wangi-wangian, ya. Mayit yang meninggal dunia itu bahkan ketika dimandikan itu dianjurkan, ya, disunahkan air yang terakhir untuk membilas itu air yang ada aroma wanginya. Illal muhrim, kecuali seorang yang mati dalam keadaan berihram. Fa innahum ikhtalafu fi. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pandangan. Berbeda pandangannya ini Bapak Ibu sekalian disebabkan karena hadis-hadis yang bercerita tentang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram. Perbedaan mereka seperti apa? Faqala Malik wa Abu Hanifah al-muhrim bi manzilati ghairil muhrim. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat seorang yang meninggal dunia dalam keadaan tadi berihram, maka ketika sudah mati dia hukumnya seperti mayit pada umumnya. Seperti mayit pada umumnya, karena kalau orang sudah meninggal dunia itu ya sudah terputus dari kewajiban, begitu, sehingga ya diberlakukan sebagaimana mayit pada umumnya. Wa qala Syafi'i la yughatta ra'sul muhrim idza mata wa la yaghussu tiban. Adapun Imam Syafi'i berpendapat seorang yang meninggal dunia dalam keadaan muhrim berihram, maka tidak perlu ditutup kepalanya. Jadi ketika dibalut kain kafan, ya, dibalut dengan kain kafan dari ihramnya itu, dan tidak perlu dikasih wangi-wangi. Ya. Mungkin beliau berpendapat status ihramnya itu masih berlaku. Nanti akan kita lihat kenapa terjadi perbedaan di kalangan itu. Wasababu ikhtilafihim, dan yang menjadikan sebab kenapa mereka berbeda pendapat dalam hal menangani seorang yang mayit yang meninggal dunia dalam keadaan berihram adalah mu'aradatul umum bil khusus, yaitu ada dua riwayat yang seolah kontradiktif. Kontradiktif itu apa? Bertentangan antara hadis yang sifatnya umum dan hadis yang sifatnya khusus. Fa'amal khusus, hadis yang khusus ini riwayat dari Ibnu Abbas berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa qasadhu rahilatuhu famata. Rasulullah suatu hari didatangkan seorang laki-laki yang jatuh dari tunggangannya dan meninggal dunia. Wa huwa muhrim, dan dia dalam keadaan ihram waktu itu. Faqala kafinuhu fi sawbain waghsiluhu bima'in wa sidrin wa la tukhabbiru ra'sahu wa la tuqarribuhu tiban fa innahu yub'ats yaumal qiyamati mulabbiyan. Rasulullah ketika didatangkan seorang jenazah, atau ya dikabarkan ada seorang laki-laki yang meninggal dunia karena terjatuh dari tunggangannya, ya, dari kendaraannya, mungkin unta atau ya, unta kan tinggi, ya, jatuh kemudian kondisi tidak pas, ya, atau membentur sesuatu kan bisa saja menyebabkan meninggal dunia. Maka Rasulullah pun menjelaskan, kafanilah dia dalam dua helai pakaian, dan mandikan dia dengan air dan sidri. Sidri ini jenis daun-daunannya. Wala tukhamiru ra'sahu, dan jangan kalian bungkus kepalanya, jangan tutup kepalanya.
Wala tuqarribuhu tiban, dan jangan pula engkau dekatkan dia dengan minyak wangi. Karena sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ini di antara keistimewaan ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, ya, dalam keadaan ihram. Nanti pada hari kiamat, hari kebangkitan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, ya. Artinya orang-orang yang baik. Nah, hadis ini secara khusus menjelaskan Rasulullah mengatakan tidak perlu ditutup kepalanya dan tidak perlu dikasih wangi-wangi. Wa amal umum, adapun hadis yang sifatnya umum adalah mawarada bil amri bil muslim mutlaqan, yaitu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memandikan mayit itu secara mutlak. Ya, dalam riwayat lain ini Rasulullah ketika terkait dengan orang yang meninggal dunia memerintahkan untuk dimandikan, ya, kemudian airnya dicampur dengan daun-daunan dan bahkan akhir daripada airnya itu dikasih wangi-wangian dan begitu seterusnya. Tata cara mengkafankannya ditutup kepalanya. Hadis ini sifatnya umum. Rasulullah tidak membedakan antara mayit biasa maupun mayit dalam kondisi yang berbeda seperti dalam keadaan ihram. Faman khassa min al-ummatil muhrim bi hadzal hadis ka takhsis syuhada bi qatl Uhud ja'ala al-hukm alaihi salatu wassalam ala wahid hukman ala al-jami'. Wa qala la yuqatta ra'sul muhrim wa la yamussu tiba. Bagi mereka yang memahami hadis pengkhusus ini berlaku, ya, sebagaimana orang-orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid ini kan diberlakukannya berbeda. Ya, orang yang mati syahid di dalam medan perang karena membela agama Allah, ini kan tidak dimandikan, tidak pula disolatkan. Ya, meskipun kemudian setelah beberapa tahun, ya, setelah 8 tahun atau 6 tahun Rasulullah datang ke Uhud dan kemudian mensolatkan, ya, di luar kuburan Uhud, ya. Nah, karena ada pemberlakuan yang berbeda, maka hadis tentang orang yang meninggal dunia secara dalam keadaan ihram ini juga ada kondisi khusus, sebagaimana khususnya seseorang yang mati dalam keadaan syahid. Sehingga dibedakan antara orang yang mati normal dengan mati yang dalam keadaan berihram. Wa man dhahaba madhhab al-jam'i la madhhab al-istisna wa takhsis qala hadithul a'rabi khasun bihi la yu'adda ila ghairihi. Adapun mereka yang memahami hadis ini adalah berlaku secara umum, adapun peristiwa yang tadi terjadi pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah dikabarkan ada seorang yang meninggal dunia adalah terjatuh dari kendaraannya dan dia dalam keadaan muhrim ihram, kemudian beliau menasihati sedemikian rupa tidak perlu tutup kepalanya dan tidak perlu dikasih wangian, itu dipahami sebagai hadis khusus hanya untuk orang itu, khusus untuk orang itu, sehingga tidak berlaku dengan orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bagaimana para ulama itu memahami teks-teks hadis, begitu juga Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran itu pasti sahihnya, maksudnya keberadaan Al-Quran itu pasti dan benar. Akan tetapi makna dan tafsirannya ini bisa terjadi perbedaan di kalangan ulama. Begitu pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini permasalahan yang kedua tentang bagaimana status ataupun memberlakukan seorang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram. Insya Allah jelas ya teman sekalian ya. Kemudian yang ketiga ini membahas tentang tata cara mengantarkan jenazah. Ya. Fisifatil masyi ma'al jenazah. Bapak Ibu sekalian, inilah kalau kita mau memahami secara baik, ya, bagaimana agama Islam ini mengatur sedemikian rupa sampai hal-hal yang sifatnya teknis di beberapa permasalahan itu dijelaskan secara detail, ya, meskipun kalau dalam Al-Quran kebanyakan permasalahan-permasalahan hukum itu dijelaskan secara global atau secara umum. Akan tetapi ada beberapa isu permasalahan
yang dijelaskan secara detail. Contohnya misalnya seperti warisan. Warisan itu dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Nisa mulai dari ayat 10 sampai ayat 14 itu secara detail berapa bagian bapak, berapa bagian ibu, berapa bagian anak. Jika anak itu hanya satu saja laki-laki, berapa bagiannya. Jika anaknya semuanya perempuan, lebih dari satu, berapa bagiannya, dan seterusnya sampai kemudian syarat bagian waris. Ya, waris itu boleh dibagikan kalau kewajiban si mayit itu sudah ditunaikan, diantaranya hutang dan juga wasiat jika ada. Itu secara detail. Nah, termasuk masalah jenazah ini juga ada beberapa hadis ya, atau hadis-hadis yang menjelaskan secara cukup detail yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah tata cara bagaimana mengantarkan jenazah. Bagaimana posisi orang yang mengantarkan jenazah ini ada di mana? Apakah di depan jenazah, di belakang jenazah, atau di samping, atau seperti apa? Ya. Ikhtalafu fi sunnatul masyi ma'al janazah. Para ulama ini berbeda pandangan mengenai sunnahnya mengikutkan atau berjalan bersama jenazah. Maksudnya jenazahnya dipotong ya, bukan berjalan bersama jenazah, jenazahnya berjalan. Maksudnya ketika mengantarkan jenazah, bagaimana sunnahnya orang-orang yang mengikutnya. Karena ada di satu daerah yang jenazahnya itu berangkat sendiri ya. Di mana sih di Kalimantan apa? Di Toraja ya, karena Toraja itu ya. Yang kalau orang-orang kaya ya mereka menyembelih kerbau yang mahal-mahal ya. Kerbonya itu bisa miliaran itu ya, bagi sekalian. Ya, bagi yang tidak punya ya jenazahnya masih berada di kamarnya sampai berapa hari gitu ya sekalian. Dan kalau katanya bisa berjalan sendiri gitu. Ya, orang tahu juga, belum pernah menyaksikan ya. Baik, para ulama berbeda pandangan mengenai sunnahnya orang berjalan mengantarkan jenazah. Pada ahlul Madinah, masyarakat Madinah ataupun ulama Madinah berpendapat ila anna min sunaniha al-masyu' amamaha. Bagi orang yang berjalan kaki ini sunnahnya berjalan di depan jenazah. Wa qala al-Kufiyun wa Abu Hanifah wa Sanhu wa sa'iruhum innal masya' khalfaha afdal. Tetapi ulama-ulama Kufah ini Bapak sekalian, Kufah ini salah satu negeri yang ada di daerah dekat Baghdad, Irak sana ya. Namanya ulama Kufi, Al-Kufah. Dan juga Abu Hanifah serta ulama-ulama dalam mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sunnah utamanya adalah orang-orang yang mengantarkan jenazah ini lebih utama mengiringkan di belakang. Menurut mereka, ya. Bagaimana kalau jenazahnya diantar pakai mobil? Ya. Kalau jalan kaki kan terlambat jauh ya, sekali. Wasababu ikhtilafihim ikhtilaful asar allati rawa kullu wahidin minal farqain an salafihi wa amilanihi. Yang menyebabkan mereka berbeda pandangan mengenai tata cara mengantarkan jenazah ini, apakah lebih baik di depan jenazah atau di belakang. Ini disebabkan kedua pendapat ini menggunakan riwayat asar ya, riwayat yang mendukung pendapatnya. Warwa Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan al-masya amam al-janazah wa Abi Bakar wa Umar wa bihi qala Syafi'i. Imam Malik meriwayatkan satu riwayat hadis. Hadis ini mursal ya, hadis mursal di mana disebutkan dalam hadis itu orang-orang yang mengantarkan jenazah ini posisinya ada di depan jenazah. Pendapat ini dikemukakan oleh riwayat ini kemukakan oleh Abu Bakar dan begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga termasuk yang dianut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa akhadha ahlul Kufah bima rawahu an Ali bin Abi Thalib. Adapun pendapat Abu Hanifah yang mengatakan afdalnya utamanya para pengantar itu berada di belakang jenazah berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kuntu amsi ma'a Ali bi janazatin, ya, dari Abdurrahman bin Abza
mengatakan, aku pernah mengantarkan jenazah bersama Ali bin Abi Thalib, wa huwa akhidun biyadi, dan beliau menggandeng tanganku, wa huwa yamshi khalfaha, dan beliau berjalan di belakang jenazah. Wa Abu Bakar wa Umar yamshiyani amamaha. Adapun Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Berarti ini sesuai tadi riwayat Imam Malik. Ketika Imam Malik menceritakan Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah, ternyata riwayat ini sebenarnya cukup panjang, yang menceritakan Ali bin Abi Thalib berjalannya di bagian belakang. Ya. Faqultu lahu fi dzalika faqala inna fadlal masyi khalfaha 'ala al-masyi amamaha ka fadli salatil maktubah 'ala salatil nafilah. Kemudian beliau mengatakan, keutamaan orang yang berjalan di belakang jenazah ini seperti keutamaan sholat wajib dengan sholat sunnah. Wa innahuma layak lamani dzalik, dan keduanya ini tidak mengetahui hal itu. Walakinnahuma sahlani musahilani 'alan nas, akan tetapi keduanya lebih mengutamakan bagaimana memudahkan orang-orang. Ya. Warwa ruya anhu radhiyallahu anhu annahu qala qaddimha baina yaday wa ja'alha nusba'aini fa innama hiya mau'izatun wa tadhkiratun wa ibadatun. Dan juga kenapa jenazah itu kalau sama pendapat ini Abu Hanifah ini berada di depan kita dan kita di belakangnya, karena hikmahnya Bapak sekalian, dengan melihat jenazah di depan kita ini lebih memberikan makna peringatan. Maksudnya berbeda kalau jenazah itu ada di belakang kita dengan di depan kita. Kalau di depan kita melihat keranda yang sedang diangkut, jenazah yang sedang dipanggul, ya kan? Kalau di belakang kan kita tidak melihat. Secara psikologis, ya, secara maknawi, dia akan lebih banyak menjadikan seseorang itu mengambil hikmah dan pelajaran dan lebih memberikan nasihat. Ini alasan kenapa sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang utama adalah mengantarkan jenazah itu di belakang jenazah. Ya. Dan riwayat dari Ibnu Mas'ud anhu kana yaqul sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sayyama al-janazah faqala al-janazatu madbu'atun wa laysat bitabi'ah wa laysa ma'aha man yaquluha. Begitu juga riwayat dari Ibnu Mas'ud, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana berjalan mengantarkan jenazah. Maka Rasulullah mengatakan jenazah itu diikuti, bukan dia yang mengikuti. Oleh karenanya hendaknya tidak ada orang yang mendahulunya. Dan juga riwayat dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Muhammad SAW, ar-raqib yamshi amamal janazah wal masyi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa yasariha wa qariban minha. Akan tetapi ada riwayat lain yang menjelaskan semuanya itu berlaku. Maksudnya kedua pendapat ini ada. Rasulullah pernah bersabda, orang yang menunggang tunggangan atau naik kendaraan ini dia berjalan di depan jenazah, adapun yang berjalan kaki berada di belakangnya, di samping kanannya dan di samping kirinya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya usul khalfal jenazah. Bahadil ahadits shara ilaihi kufiyun wa hiya ahadits yusahihunaha wa yudha'ifuha wa yuha. Hadis-hadis inilah yang kemudian menjadi dalil oleh para ulama Kufah, ya. Ulama Kufah bahwasanya yang utama itu berjalan di belakang jenazah. Akan tetapi hadis ini yang menurut ulama Kufah itu hadis sahih, tetapi menurut ulama yang lain dianggap hadis dhaif, sehingga tidak berpendapat demikian. Ya. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir al-qaulu fil qiyam bil janazah, yaitu permasalahan tentang kita berdiri ketika ada jenazah lewat. Apakah kita dianjurkan ketika ada jenazah lewat, maksudnya jenazah yang sedang bawa gitu ya, apakah dianjurkan kita berdiri sebagai bentuk penghormatan? Aktsarul ulama anal qiyam ila janazah mansuh. Para ulama berpendapat, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya berdiri untuk menghormati jenazah ketika lewat itu hukumnya sudah terhapus. Kebanyakan demikian. Sebagaimana riwayat dari Imam Malik dari hadis Ali bin Abi Thalib, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu bil janaiz tsumma jalasa
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika ada jenazah lewat ya, itu Rasulullah berdiri. Akan tetapi kemudian di akhir-akhir Rasulullah tetap duduk. Hadis yang mungkin cukup masyhur ya, suatu hari Bapak sekalian, Rasulullah ketika sedang duduk kemudian berdiri ketika ada jenazah yang diantar. Ketika Rasulullah sahabat melihat hal itu, sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, innahu Yahudi. Jenazah yang lewat itu adalah seorang Yahudi. Kenapa engkau maksudnya berdiri menghormati? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, alaysa huwa bashar, alaysa huwa insan. Bukankah dia juga manusia? Maksudnya menghormatinya sebagai manusia. Ya, ini tapi pendapat ini kebanyakan ulama ini adalah awal-awal ya, di awal-awal mula Rasulullah melakukan itu. Wa dhahaba qaumun ila wujubil qiyam. Ya. Ini pendapat yang kedua, bahkan sekelompok dari ulama mengatakan berdiri untuk ketika melihat jenazah diantarkan lewat itu hukumnya wajib. Wa tamassaku bidzalika bima rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qiyam laha. Hal itu didasari dengan hadis Rasulullah di mana Rasulullah memerintahkan untuk berdiri ketika ada jenazah lewat. Seperti hadis Amir bin Rabi'ah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janaiz faqumu ilaiha hatta tukhalifahum aw tudau." Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah sampai jenazah itu tidak kelihatan lagi atau sampai dia diletakkan. Ya. Oleh karena itu, ketika nanti di kuburan juga di situ ada penjelasan para ulama, ya, orang-orang yang mengikutkan mengantarkan ke kuburan ini, sebagai ulama seperti hal ini ya, menganjurkan untuk tidak duduk terlebih dahulu sampai jenazah itu diletakkan di tanah. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa permasalahan terkait pengurusan jenazah ya. Para ulama kita menjelaskan sedemikian rupa yang semoga kita bisa memahami hal-hal ini secara baik. Ya, ada hal-hal yang sifatnya fleksibel ya, nanti praktik dalam masyarakat kita tidak perlu untuk mempermasalahkannya ya, atau bahkan sampai mengatakan wah nggak sah ini, nggak sah matinya, nggak maksud mati nggak sah ya kan? Mati sah sah aja ya sekali ya. Demikian yang pertama terkait tentang tata cara mengkafani, berapa jumlah kain kafan, kemudian bagaimana jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berihram, yang ketiga adalah bagaimana tata cara atau sunnahnya mengikutkan jenazah, yang mengantar jenazah, dan yang terakhir apakah kita diperintahkan untuk berdiri sebagai penghormatan kepada jenazah yang sedang diikram. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan materi begitu lengkap ya. Para jamaah yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Namun ada beberapa hal yang bisa tanya Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz menguraikan masalah jenazah. Sebelum jadi jenazah itu, ini saya tanya, bagaimana tata cara kita mentalkinkan orang yang dalam keadaan bawa satu maut itu? Dia cara yang benar itu bagaimana? Sehingga ya, di dalam dia ingin diambil sama yang kuasa si setan supaya kalah gitu. Kemudian yang kedua itu kalau kita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, artinya saya ingin konfirmasi kira-kira dalam kita mengantarkan ke sana pahalanya bagaimana Pak Ustaz? Karena belum disinggung-singgung pahala atau kita mengikuti mengantarkan jenazah sampai ke kuburan dan sebagainya. Saya rasa dua pertanyaan Pak Ustaz. Bagaimana saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
tata cara mentalqin jenazah. Talqin ini dalam bahasa Indonesia artinya mendikte, ya, mendikte, yaitu mengajarkan ucapan supaya jenazah itu mengikuti ucapan kita. Itu namanya mentalqin. Dan kapan seorang jenazah itu ditalqin? Jika dia memang masih dianggap mampu mengikuti. Ya. Kalau dia masih ada kesadaran, masih bisa mampu mengikuti, maka ditalqin. Dengan tata cara apa? Dengan ditalqin mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sebagian ulama ada yang syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi umumnya adalah kalimat tauhid saja, la ilaha illallah. Jika masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan. Karena kalau tidak memungkinkan, takutnya baru separuh dari kalimat tauhid meninggal dunia, baru la ilaha meninggal dunia. Artinya malah menyeramkan, ya, tidak ada Tuhan, begitu kan? Jadi kalau seandainya susah atau dia dikhawatirkan tidak bisa mengucapkan, ya mungkin ditalqin dengan mengucapkan Allah begitu ya. Tetapi kalau masih punya kesadaran, ditalqin dengan la ilaha illallah. Dan apabila seorang calon mayit, ya, calon jenazah ataupun orang yang dalam proses mau meninggal dunia ini sudah sempat mengucapkan sekali mengikuti, maka cukup ya. Jangan terus disuruh ulang-ulang. Kalau sudah cukup sekali mengucapkan la ilaha illallah, sudah selesai. Kecuali kalau dia sempat berbicara dengan omongan yang lain. Ya, intinya usahakan kalimat terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Hal ini didasari dengan hadis Rasulullah, "Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Nah, kemudian ada hal yang kedua, Bapak sekalian, jika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut, ya, sudah mungkin kesadarannya sudah separuh-separuh, ya, karena sakaratul maut itu sesuatu yang dahsyat. Kalau berdasarkan hadis-hadis, sesuatu yang dahsyat. Kalau berdasarkan pengalaman, saya belum ada pengalaman yang tentang hal itu, ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah pengalaman mati suri balik lagi, ya boleh juga diceritakan untuk menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup, ya. Tapi dalam beberapa hadis, ya, sakaratul maut itu sesuatu yang dahsyat. Oleh karena itu kondisi seseorang ini sangat berat, begitu ya. Namanya sakarat. Sakarat itu kalau bahasa Indonesia kan sekarat. Bahasa Arabnya itu sakaratul maut. Asal kata dari sakarat, artinya mabuk. Mabuk itu kan antara sadar dan nggak sadar, begitu. Nah, seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut, untuk memudahkan kematian, itu dianjurkan untuk dibacakan Yasin. Ya, meskipun hadis-hadis tentang ini banyak, tentang fadilah Yasin, tetapi yang pernah saya kaji, ya, dari hadis-hadis tentang fadilah Yasin ini, di antara hadis-hadis yang banyak yang lemah, kemudian hadis-hadis yang dhaif ini kemudian berstatus menjadi hadis yang kuat, hasan. Begitu, di antaranya adalah tentang laqinu mautakum iqra'u mautakum Yasin. Ya. Bacakanlah orang yang mati, maksudnya yang tadi menjelang kematian itu, dengan surat Yasin, karena hal itu untuk memudahkan. Dan wallahu alam, ya, apakah ini pengalaman atau bukan. Saya di tetangga perumahan yang di komplek itu ada tetangga yang cukup lama, ya, dari sejak subuh, ya. Saya waktu itu kebetulan seperti ini lagi sedang ada pengajian di masjid tertentu. Saya diteleponin, cuman tidak dalam keadaan on handphonenya. Nah, setelah pulang pengajian saya lihat handphone, banyak miss call. Ternyata istrinya itu telepon supaya saya datang ke sana. Suaminya dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, dan itu dari sejak habis subuh. Saya datang ke rumahnya itu mungkin sekitar jam 7-an. Nah, masih dalam keadaan masih ada kesadaran sendiri, ya, tidak sadar ada orang lain. Akhirnya saya bacakan, saya minta anak-anaknya juga buat membaca. Kita bacakan Yasin, selesai kita ulang lagi.
selesai kita ulang lagi sampai 3 kali kita membaca itu. Setelah itu sudah tidak ada. Ya. Ini pengalaman saja. Tapi kalau berdasarkan dalilnya, memang ada hadis yang memerintahkan untuk ketika seseorang dalam keadaan sekarat itu dibacakan surat Yasin untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Kemudian yang kedua terkait tentang pahala. Pahala orang yang menjenguk atau mengantarkan jenazah ataupun bertakziah. Takziah ini ada yang mengunjungi rumahnya sampai kemudian mensolatkan, ada juga yang sempat mensolatkan sampai kemudian mengantarkan ke kuburan. Nah, ini Rasulullah mengatakan siapa yang bertakziah dan hanya sampai mensolatkan saja, namun tidak mengantarkan ke kuburan, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang bertakziah kemudian dia mensolatkan dan sampai mengantarkan jenazah ke kuburan, maka baginya 2 qirat. Rasulullah kemudian mengatakan, tahukah kalian berapa itu 1 qirat? Yaitu 1 qirat itu sesama dengan besarnya gunung Uhud. Di orang-orang yang bertakziah, mungkin ini motivasi ya, sekaligus motivasi untuk sekalian. Karena sangat sedih sekali seandainya ada seorang meninggal dunia, tetangganya itu tidak peduli. Dia sendirian sudah lama gitu meninggal, dia cuma dengan jenazahnya aja, nggak ada orang yang datang. Bayangkan bagi sekalian, sesuatu yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kalau saya memahami hadis ini memang yang menjelaskan tentang keistimewaan, di satu sisi Rasulullah memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, arahan kepada kita masyarakatnya, supaya kalau ada orang meninggal dunia itu ya segera untuk memberikan membahagiakan, memberikan kabar gembira, menghibur keluarganya gitu ya, segera menjemputnya. Jangan sampai dia kesepian bersama jenazah saja. Ya. Karena di kita ini kan ada beberapa kasus ya, orang meninggal dunia seminggu baru ketahuan. Ya, beberapa waktu lalu juga ada seorang mahasiswi di kos-kosan meninggal, berapa hari baru ketahuan. Ya, kalau yang diplomat muda kemarin dari Kemenlu kan meninggal dunia setelah ketahuannya mungkin tidak sampai hari sih. Ya, dalam keadaan terlambat ya. Sampai sekarang belum terungkap apakah itu dilakukan sendiri atau dilakukan orang. Ya, masih kalau polisi sementara mengambil analisa itu kayak bunuh diri. Ada macam-macam kondisi orang meninggal dunia. Semua kita waktu sekalian akan meninggal dunia. Namun setiap orang mempunyai kondisi masing-masing dalam meninggalnya. Tentu setiap kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Baik, cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya punya teman orang Amerika, dia mualaf, terus tapi pas meninggal dari kafani, tapi dia dipakai jas itu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita menyolatkan orang yang bunuh diri? Dan yang ketiga, apakah ada dalil yang membolehkan kita azan atau iqamah di dalam kubur? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kalau dari perspektif Islam ini tidak sesuai. Orang yang meninggal dunia kemudian diberlakukannya seperti pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, ini tidak sesuai dalam syariat Islam. Ya. Mungkin karena keluarganya masih non Muslim ya, sehingga dia diberlakukannya seperti itu. Nah, ini juga pernah terjadi di Bogor kalau nggak salah. Dia orang mualaf, cuman KTP-nya ini belum dirubah. Kalau di kita kan agama ini dicantumkan dalam KTP, ya kan? Sehingga ketika meninggal dunia itu jadi rebutan antara dia Muslim atau non-Muslim. Keluarganya mungkin masih banyak yang non-Muslim, sehingga mengharapkan diberlakukan sebagaimana jenazah non-Muslim. Ya, secara perspektif Islam tentu hal ini tidak sesuai, karena Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah meninggal dunia ini tidak perlu ada lagi berbangga-banggaan dalam hal termasuk pakaian,
kain kafannya ya pakai kain kafan terbuat dari sutra, itu tidak perlu, karena akan dibungkus dan dikubur di dalam tanah. Oleh karena itu dalam hal kuburannya juga tidak perlu dibangun dan seterusnya. Ini diantara hikmah kenapa terkait orang mati ini tidak perlu ada pengeluaran harta yang sedemikian banyak ya. Jadi secara perspektif Islam ini tidak betul, cuman ya karena ini kondisional, mungkin di keluarganya masih non muslim ya bagaimana lagi, hal itu sudah terjadi ya. Semoga tetap diterima Islam imannya ya, tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai seorang mu'alaf, seorang muslim. Yang kedua tentang apa tadi, bunuh diri ya. Mengenai bunuh diri ini memang kalau mayoritas ulama sebatas yang saya tahu, mereka tidak menyebabkan mati bunuh diri itu tidak menyebabkan pelakunya menjadi murtad. Memang dalam hadis itu ada hadis yang bunyinya, yang artinya kurang lebih begini: seseorang yang mati bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka nanti dia di akhirat kelak di neraka jahanam dia akan disediakan tempat tinggi dan akan senantiasa mengulang-ulang dirinya menjatuhkan dirinya. Begitu selamanya, abadan mu'abadan kholidan dia, selama-lamanya dan kekal di dalamnya. Begitu juga seorang yang mati bunuh diri dengan tata cara melukai dirinya, ya nanti di akhirat akan disediakan siksa dengan cara dia melukai dirinya terus menerus dan tidak akan ada henti-hentinya. Nah, sebagian ulama berpandangan bahwasanya orang yang kekal di neraka itu kan orang kafir. Sementara orang muslim itu seandainya dia masuk neraka, dia tidak kekal. Akan tetapi nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena dia punya keimanan. Jadi selama seorang itu nanti punya keimanan meskipun sebesar biji sawi, itu akan menyelamatkan dirinya dari neraka meskipun mungkin sebelumnya harus dilebur dulu di dalam neraka. Alhamdulillah ya. Nah, bunyi hadis ini itu kan kekal di dalamnya. Sementara kekal di neraka itu tidak ada kecuali orang kafir. Dari sinilah kemudian sebagian ulama mengambil kesimpulan orang mati bunuh diri itu menjadi kafir. Tetapi mayoritas ulama tidak demikian. Jadi orang yang mati bunuh diri ini tetap, kalau dia seorang muslim, tetap dihukumi sebagai seorang muslim dan diberlakukan sebagaimana orang muslim dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di kuburan orang muslim. Adapun bunyi hadis tadi, bunyi hadis yang menyebutkan orang mati bunuh diri itu akan kekal di dalam neraka, itu adalah seseorang yang mati bunuh diri dan dia beranggapan bahwasanya bunuh diri itu perbuatan halal. Tapi kan susah mendeteksikan, dia udah meninggal. Misal mau kita tanya, kamu mati bunuh diri itu tadi anggapanmu gimana? Halal atau enggak? Kan enggak tahu kita kan. Kecuali kalau mungkin dia meninggalkan pesan sebelum menggantung ya, dia tinggalkan secari kertas dan mengucapkan hal-hal yang boleh jadi seperti itu. Tapi secara hukum mayoritas ulama untuk sekalian beranggapan bahwasanya, berpandangan bahwasanya orang mati bunuh diri jika dia seorang muslim tetap diberlakukan sebagaimana orang muslim. Yang ketiga terkait tentang mengadzankan dan mengiqamati jenazah di dalam kubur, apakah ada dalilnya? Mungkin ini pernah saya sampaikan juga di sini ya. Secara tekstual hadis tidak ada dalil yang menyebutkan perintah untuk mengadzankan dan mengiqamati, itu tidak ada. Oleh karena itu sebagian ulama menganggap ini perkara yang tidak sesuai dengan syariat atau dianggap bid'ah. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk diadzankan dan diiqamati. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Jadi dalam syariat Islam itu Bapak Ibu sekalian, dalil atau sumber syariat itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma dan ada qiyas. Qiyas itu adalah analogi, menganalogikan sesuatu hukum dengan hukum asal. Nah, qiyasnya apa? Qiyasnya adalah karena seorang bayi yang baru lahir di muka bumi ini itu diperintahkan untuk diadzankan dan diiqamati supaya
kalimat terakhir pertama kali yang dia dengar itu adalah kalimat thayyibah. Maka hal ini dikiaskan kepada orang yang meninggal tadi, supaya dia sebelum ditutup tanah, maka kalimat terakhir yang diperdengarkan itu adalah kalimat thayyibah. Itu saja yang saya tahu tentang dalil mereka yang memerintahkan untuk diadzani dan diiqamah. Ya, wallahu a'lam. Ya, kalau saya ya tergantung di mana mengikuti mengkuburkan jenazah. Ya. Saya tidak akan ribut di dalam kuburan. Karena pernah dulu ya di pesantren saya itu, pesantren saya pesantren modern seperti Gontor gitu ya, alumni Gontor. Dan kami santri-santri itu yang mengikuti tradisi yang tidak ada adzan dan iqamah. Santri modern ya biasa ya. Kalau pesantren salaf kan ada adzan dan iqamah. Nah kebetulan kiai wakaf tanah yang apa namanya wakafkan tanah pesantren yang kami belajar di situ, itu kiai dari asal usulnya dari Jombang ya, yang tradisi masyarakat kita ya. Mohon maaf kalau saya nyebut misalnya NU kan kebanyakan di Jawa Timur ya, dan itu keluarga orang-orang Jombang. Nah ketika meninggal dunia kan kami santri-santrinya yang mengurus, keluarganya kan belum banyak yang enggak. Nah kita tidak adzankan dan tidak iqamati ya waktu itu. Jadi ada komentar keluarganya itu yang agak cukup keras ya. Ini ngubur orang kayak ngubur kucing aja katanya. Enggak ada bedanya ngubur orang sama ngubur kucing. Akhirnya ya karena sudah terlanjur dikuburkan ya kita sih diam saja ya. Bagi saya sih, menurut saya sih fleksibel aja sekalian ya. Bapak Ibu sekalian boleh setuju dengan saya dan boleh tidak ya. Kalau memang di situ keluarganya mengikuti pandangan yang diadzankan dan diumatkan ya silakan saja ya. Kalau yang tidak ya boleh-boleh saja. Bagi saya seperti itu ya, supaya tidak terjadi orang berantem di tengah kuburan ya. Nanti yang mati satu gara-gara berantem, yang mati jadi dua, jadi tiga, jadi empat ya. Baik, demikian ya. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha.